Ya masih di programnya PSD 17 perbincangan santai dengan salah satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini. Dan sahabat pendengar Indonesia Raya dan kebersamaan kita sampai 1 jam ke depan dengan berbagai pertanyaan dan kita juga membuka kesempatan buat sahabat pendengar Indonesia Raya melalui Twitter kita di @indonesiarayafm untuk bertanya secara langsung dengan salah satu caleg yaitu Bu Nur Cahaya Tandang yang merupakan caleg dari Dapil Banten 3 dengan nomor urut 3. Ibu Nur Cahaya, Iya, saya ingin mau tahu lebih dalam tentang background dari Ibu Nur itu seperti apa sih sebenarnya? ya, terima kasih. Jadi saya substansinya saya dosen di beberapa lembaga-lembaga strategis kenegaraan di Limhanas. Oke. Kemudian saya dosen intelijen strategis di Badan Intelijen Negara BIN, juga di Departemen Pertahanan dan sekolah-sekolah strategis lainnya. Dan sekarang ini ya saya juga sudah memasuki dunia politik, sehingga ya saya harus membagi waktu untuk mengajar. Tetapi kalau Allah menghendaki dan saya terpilih, maka saya harus meninggalkan semua aktivitas saya dan harus konsentrasi demi untuk Gerindra di lembaga legislatif, insya Allah. Oke, dan Ibu sendiri kenapa tertarik dengan politik dan kenapa tertarik dengan Gerindra sebagai parpol yang mengusung Ibu pada 2014 yang akan datang, Bu? Iya, sejatinya saya memang dosen dan disiplin ilmu saya politik. Jadi S1, S2, S3 semua politik. Oke. Dan saya juga mengajar politik, mengajar hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan, termasuk transnational organized crime, intelijen, pertahanan dan semua. Dan saya menganggap bahwa materi-materi disiplin ilmu saya saya anggap tidak terlalu efektif berguna untuk bangsa dan negara ini kalau saya tidak masuk menjadi legislator, dalam artian bisa memberi warna di dalam pengambilan kebijakan negara. Karena saya menganggap bahwa selama ini saya hanya seperti tukang azan gitu ya, jadi di luar pagar, di luar tembok pengambil kebijakan negara. Dan saya terpanggil kenapa? Karena saya melihat negara ini kelihatannya bahwa bangsa kita, anak-anak bangsa kita yang masuk ke legislatif ini kelihatannya belum cukup efektif untuk, ya mungkin saja saya masuk di dalam memberi kontribusi. Dan kenapa saya tertarik di Gerindra, karena visi saya sama dengan Gerindra. Ya, visi saya sama, di mana Gerindra ingin melakukan perubahan revolusioner terhadap negeri ini. Dan kita juga melihat bahwa apa yang akan dilakukan Gerindra melalui Bapak Prabowo Subianto juga bahwa mau ada real action, ada langkah-langkah konkret dan didasarkan dengan berbagai data intelektualisme, dan bukan hanya sekedar melakukan terobosan-terobosan yang tidak berdasar, tetapi berdasarkan data yang bisa diukur dan dihitung. Sehingga sebagai intelektual juga saya menganggap bahwa rasional, dan saya memilih partai yang rasional, pragmatis dan revolusioner. Makanya saya memilih Gerindra. Gitu. Dan kalau dari segi kita mengetahui banyak banget di sini partai politik yang memang notabene yang kita tahu ini, Bu, kalau politik itu berhubungan dengan uang. Nah, Ibu sendiri gimana sih cara mengantisipasinya nih? Kalau misalnya Ibu nantinya itu, karena memang politik itu memang tanda kutip berhubungan dengan uang. Ibu menyikapinya seperti apa kalau seperti itu? Iya, jadi sebenarnya ada money politik, ada cost politik, ada ongkos politik ya. Untuk menjadi seorang legislator, lolos masuk ke lembaga legislatif apapun tingkatannya, itu sedikitnya ada 4 modal ya. Ada saham sosial, ada saham politik, ada saham finansial, dan ya saya kira saya tambahkan garis tangan ya. Garis tangan. Tetapi yang paling karena di sini yang dibahas adalah saham finansial. Nah, finansial itu uang, semua membutuhkan uang, tetapi uang bukan dana, bukan segala-galanya. Dan saya melihat bahwa untuk membiayai, mendanai pemilu itu tidak sedikit yang dibutuhkan. Tetapi dalam arti kata di sini adalah cost politik, ongkos politik, bukan money politik, bukan membeli suara, tetapi biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai
mulai dari tahapan-tahapan awal pra-kampanye, kampanye, kemudian pemilihan, rekapitulasi, penempatan saksi-saksi dan korlap tim sukses kita, Oke, semua harus membutuhkan dana. betul. Dan saya melihat bahwa untuk menghadang money politik yang masih marak di negeri kita ini, tidak ada jalan lain bahwa mempidanakan orang yang memberi dan menerima, sebenarnya mengancam pidana ya, mungkin Betul. mempidanakan sesuatu hal yang utopis juga, Mm-mm. tetapi memberikan pencerdasan kepada para pemilih bahwa money politik itu sebenarnya memberikan anggur sesaat dan sebenarnya memberikan racun kepada pemilih, dan pemilih akhirnya menjadilah dia pemilih pragmatis Betul. yang menerima dan harga dirinya bisa dibeli dengan duit sesaat, tetapi 5 tahun kemudian dia dijual oleh para wakilnya, kemudian memperkaya diri sendiri. Dan inilah yang saya lakukan, selain mengkampanyekan diri juga mencerdaskan, sehingga kita bisa mendapatkan, Gerindra bisa mendapatkan, saya bisa mendapatkan pemilih rasional, Mm-mm. bukan pemilih emosional dan Oke. pemilih pragmatis yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi bagaimana pemilih-pemilih ini mempunyai harkat martabat sebagai warga negara, bukan sebagai sampah masyarakat yang bisa dibeli dengan uang yang maaf cepet-cepet ya, Mm-mm. mungkin 10.000, Mm-mm. kemudian 5.000, kemudian harus memilih orang yang saya sudah belusuan masuk kampung keluar kampung di dapil saya di Tangerang, khususnya di daerah-daerah nelayan petani, hampir saya melihat tidak ada perubahan. Betul. Ya, mereka masih berada di bawah garis kemiskinan. Artinya indikator bahwa para wakilnya 5 tahun tidak pernah menyentuh daerah tersebut, Oke. hampir tidak pernah menyentuh daerah tersebut. Dan saya bertanya, memang mereka setelah dibayar, dibeli suaranya, kemudian tidak pernah muncul, dan ini artinya adalah pembodohan masyarakat. Dan saya harus mencerdaskan bahwa Anda adalah warga negara Indonesia yang terhormat dan bermartabat dan tidak bisa dibeli dengan uang. Oke, dan Ya. nanti kita tahan dulu tadi pertanyaan Oke. Ibu yang tadi tentang dapilnya. Nanti kita setelah Oke. segmen ini kita bakal bertanya lebih dalam lagi tentang dapil yang Ibu nantinya bakal berjuang, yaitu di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Tangerang Selatan. Dan sahabat pendengar Indonesia Raya FM masih di PSD 17 sampai 1 jam ke depan nih bersama saya Virgandi Pradantoro. Tetap stay tune terus di Indonesia Raya FM. Saatnya beraksi untuk Indonesia. Dan masih dengan salah satu tokoh, yaitu Ibu Nur Cahaya Tandang yang merupakan salah satu caleg dari Banten 3 dengan nomor urut 3. Dan mengenai masalah dapil Ibu, yaitu mengenai Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan ini Bu. Iya. Dari ketiga kabupaten dan kota Madia ini, apa sih Bu permasalahan yang menurut Ibu benar-benar yang harus dibenahi nantinya? Jadi Tangerang ini adalah kota yang sangat dekat berbatasan dengan Jakarta ya, DKI, sehingga juga masyarakatnya sudah masyarakat yang rasional ketimbang daerah Banten yang lain, dapil Oke. lain ya. Jadi untuk tentu yang paling pertama adalah bagaimana membaca dan membuat kalkulasi politik daerah pemilih. Yang pertama adalah karakter pemilih. Jadi kita bisa melihat bahwa karakter pemilih yang ada di daerah ini memang masih membaur antara petani, nelayan, kelas menengah ke bawah dengan kelas menengah ke atas. Betul. Itu berimbang. Betul. Berbeda misalnya dengan dapil lain ya, ada yang dominan di antara yang lain. Ini berimbang sehingga Gerindra ataupun saya sebagai caleg di situ tidak hanya memperjuangkan masyarakat kecil, tapi juga masyarakat besar, masyarakat atas, kelas atas, menengah ke atas yang punya problem-problem sendiri. Misalnya mungkin dalam hal investasi. Terus kalau yang di bawah itu masyarakat menengah ke bawah, petani, nelayan, memang terjadi paradoks juga. Kenapa saya mengatakan paradoks di Tangerang, di daerah saya ini, karena ada berbatasan dengan DKI. Di situ agak terlihat bahwa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Betul. Jadi di satu sisi ada pengusaha-pengusaha konglomerat yang mempunyai industri-industri besar, di sisi lain terlihat di kaca bahwa di situ ada nelayan, petani, buruh di bawah garis kemiskinan yang sangat menyedihkan sekali, memprihatinkan sekali. Sehingga saya harus mengemas kampanye saya terhadap segmen-segmen itu dengan untuk memperoleh pemilih potensial, pemilih pasti, dengan mempelajari karakter pemilih segmen seperti apa yang saya hadapi, pemilih pemula, kemudian menengah ke atas, tentu isunya lain, menengah ke bawah, kemudian juga terjadi lagi di situ segmentasi
antara yang profesinya macam-macam, Oke. guru, nelayan, tetapi memang saya melihat bahwa yang sangat menyedihkan sekali adalah masyarakat yang petani nelayan. Itu saya kira itu yang menjadi konsentrasi core dari semua kampanye saya. Memang saya prioritaskan Mm-mm. di bidang itu gitu. Oke, jadi di Ya, bidang petani dan nelayan ya Bu ya. iya. Oke, dan kalau permasalahan sendiri yang selain itu seperti pendidikan atau kesehatan di di Banten 3 itu Iya. menurut Ibu sudah baik atau masih perlu ada perbaikan ya, dan itu yang perlu diperbaikan itu apa kan? Saya melihat luar biasa sangat membutuhkan perhatian ya. Mm-mm. Saya menganggap bahwa maaf saja bahwa selama ini anggota dewan maupun birokrasi yang mempunyai wilayah kerja di Banten 3 ini tidak berfungsi. Oke. Tidak berfungsi. Saya hampir mengatakan bahwa sama sekali tidak berfungsi, khususnya menengah ke bawah. Karena saya melihat bahwa mereka masih mengalami ketertinggalan, keterbelakangan dalam hal pendidikan, bahkan ada yang putus sekolah. Katanya gratis, tetapi kenyataannya setiap hari dimintai pembayaran di sekolah, sehingga sinergitas antara anggota legislatif dengan birokrasi, pemerintahan setempat maupun wakil-wakil rakyat sampai ke tingkat atas itu tidak berfungsi dan tidak berfungsi dengan baik. Betul. Dan saya kira ini kans dan peluang besar untuk Partai Gerindra dan saya sebagai calegnya di situ untuk mempromosikan diri bahwa saya menjanjikan ke depan, menjanjikan kepada rakyat sana untuk merubah nasib mereka. Oke. Ya bukan merubah melalui saya, bukan melalui dana saya, tetapi ada alokasi negara, ada alokasi daerah di mana kita yang harus menjadi mediator, advokasi untuk memperjuangkan mereka memperoleh dana-dana tersebut sehingga nasib mereka berubah sebagai anak bangsa yang Oke. selama ini dieksploitasi oleh para wakilnya gitu. Oke, dan tadi dari perbincangan yang tadi kita sudah berbicara, ada salah satu kata yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu. Yang dimaksud dengan pemilih rasional itu, maksud Ibu itu seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, jadi memilih orang itu bukan karena duitnya, Mm-mm. bukan karena membagi-bagi duit sesaat anggur padahal racun ya. Oke. 5 tahun kemudian mereka dijual sebagai wakil rakyat, Oke. dijual atas nama rakyat, kemudian dana-dananya keluar nggak disampaikan ke mereka. Iya. Tetapi pemilih rasional itu melihat calegnya itu minimal dalam 2 hal. Jadi seperti apa sih caleg ini, kompetensinya seperti apa, profesionalisme, dia layak apa enggak menjadi wakil rakyat. Ya tentunya memang di sini tantangannya ya kita harus sepandai-pandainya kita bagaimana mencitrakan diri gitu ya. Oke. Meyakinkan mereka bahwa saya ini adalah penyelamat Anda. Saya ini bisa bukan sekedar janji tetapi akan menepati 5 tahun ke depan. Kemudian pemilih rasional yang lain melihat seperti apa sih sebenarnya track record dari orang ini, dan sekarang bagusnya karena kita terbuka semua CV, biodata kita terpampang di internet ya, Oke. di media-media sosial, media massa, sehingga orang bisa melihat nggak beli kucing dalam karung. Ya. Jadi tidak melihat kedekatan emosional karena saudara, sepupu, tetapi melihat kompetensi, programnya seperti apa, kepribadiannya orang ini seperti apa, teknik meyakinkan para pemilih seperti apa. Memang itu yang paling penting karena Oke. seperti saya bukan lahir di sana, tetapi saya peduli dengan rakyat sana, dan saya bilang bahwa Anda tidak layak untuk dihargai dengan hanya uang sepeser, karena Anda punya harga diri, Anda punya harkat, dan Partai Gerindra adalah partai nasionalis, agamis, Oke. dan bermartabat. Oke. Sehingga ketika Anda memilih, Anda harkat derajatnya akan diangkat kalau Anda memilih Gerindra dan memilih saya wakilnya, kemudian bisa mencalonkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden, dan Indonesia bisa berubah, Tangerang bisa berubah dari partai masyarakat yang kumuh, yang di bawah garis kemiskinan, yang masih harus jalan kaki 8 km kemudian Oke. sampai ke sekolah ya, yang mempunyai hidup per kapita penduduk dari masih 3.500 US dollar atau 60 juta per tahun, dan itu sangat menyedihkan sekali kalau kita melihat bahwa apa sebenarnya tugas dari legislator selama ini. Tidak lain hanya mengambil keuntungan, mengeksploitasi rakyat Indonesia, khususnya rakyat Tangerang. Oke, dan kalau misalnya dari segi persiapan sendiri Ibu menghadapi kampanye, itu seperti apa yang Ibu lakukan untuk di dapil Ibu sendiri sih? Iya, jadi persiapan saya memang pertama bukan persiapannya itu membaca dan membuat kalkulasi politik daerah pemilih saya ya. Oke. Di situ saya melihat bahwa siapa yang menjadi
kompetitor berat saya di situ, Oke. baik dari dalam maupun dari, tentunya kita tidak usah berbicara kalau dari dalam karena prinsip saya bahwa semakin banyak kursi Gerindra maka berarti Gerindra menang menjadi single majority. Betul. Itu target saya. Jadi saya tidak pernah melihat bahwa teman sedapil saya dari Gerindra itu adalah rival, enggak. Heeh, Yang saya menganggap rival itu adalah dari partai lain. betul. Dan itu yang saya harus waspadai, bukan waspada seperti apa, tetapi saya harus melihat kelemahan, kelebihan dari mereka sehingga saya bisa membuat trik-trik kampanye untuk bagaimana memperoleh simpati dari rakyat, ya. Khususnya sebenarnya kita diuntungkan karena partai-partai yang terdahulu mempunyai noda-noda, ya, artinya ada dosa-dosa politik di situ. Mm-mm. Kemudian legislatornya juga saya bisa membuktikan bahwa mana itu legislator yang dulu dan Anda tidak layak untuk memilih orang yang incumbent. Karena Oke. kenyataan seperti ini, bukti survei membuktikan, ya. Sehingga saya menguatkan kita untuk menawarkan bahwa ada opsi-opsi lain selain yang lama, tetapi ini opsi baru. Oke. Saya memilih orang yang masih berjanji daripada memilih orang yang sudah bisa menepati janji tetapi ingkar janji, Oke. gitu. Yang kedua, saya tentu tantangan buat saya bagaimana mencitrakan diri, mempopulerkan diri saya bahwa saya layak untuk menjadi wakil Anda, gitu. Yang ketiga tentu saya harus melihat pemilih potensial, kemudian isu-isu apa yang berkembang di situ, kemungkinan hambatan apa di situ, ya. Jadi strategi mengemas kampanye mungkin kalau seperti kalau dibahasakan dalam bahasa ilmiah, mengemas kampanye itu. Jadi membahasakan bahasa rakyat yang ada di situ. Betul. Ya, kemudian mendengar tuntutan-tuntutan, keluhan-keluhan mereka selama ini seperti apa yang mereka tuntut. Ya tentu banyak, ya, sesuai dengan segmentasi. Tetapi ada hal misalnya yang saya tawarkan bahwa semua keluhannya adalah keluhan klasik, kekurangan dana, tidak punya modal, gitu. Baik dia nelayan, petani, segala macam. Kemudian perhatian dari pemerintah. Nah, itu yang saya tawarkan bahwa kami akan memperjuangkan supaya di sini ada koperasi yang bisa menaungi semua segmen apapun, lapangan kerja apapun, kemudian merubah nasib baik pendidikan maupun kesehatan. Dan partai kami bukan partai yang berjanji mengingkar janji, tetapi Bapak Haji Prabowo Subianto. Kemudian legislatornya tentu kita berharap bahwa ke depan punya tekad Gerindra harus menutup kebocoran APBN 25-50% setiap tahun. Betul. Itu adalah mengeksploitasi rakyat Indonesia, dan khususnya di Tangerang kita melihat bahwa ada prahara politik di sana yang luar biasa. Betul. Dana-dana hibah yang begitu banyak, triliunan rupiah yang ada di berbagai kementerian tidak dijemputkan oleh para wakilnya, tetapi mereka hanya dijual kemudian masuk kantong, masuk saku. Dan inilah yang saya janjikan bahwa saya ke sana bukan untuk mengambil uang rakyat, mengambil uang negara, tetapi saya mengambilkan uang Anda dan menyampaikan ke rakyat di sini, karena rakyat setiap rakyat Indonesia punya dana yang ada berjejer di kementerian-kementerian. Yang bisa mengambil dan akses ke sana hanya wakil-wakil rakyat dengan birokrasi. Sehingga Anda pilihlah Partai Gerindra, pilihlah saya, sehingga saya bisa punya power, otoritas, punya kompetensi untuk menjemputkan dana Anda, menyampaikan ke Anda untuk merubah nasib yang ada di Tangerang. Ada satu hal strategi yang harus kita memang menyiasati, keterbatasan dana. Oke. Ya, karena kampanye untuk DPR RI, kesimpulan saya minimal 3 miliar sebenarnya, ya. Oke. Itu bukan money politik loh, itu ongkos politik, cost politik, dimanapun di negara seluruh dunia seperti apapun. Karena itu di negara maju untuk menjadi legislator harus kaya dulu. Oke. Tetapi di Indonesia bahkan ada yang menjadikan legislatif itu sebagai lahan mencari nafkah. Nah, mungkin saya tidak terlalu sarkastis untuk seperti itu, enggak. Cuman saya menganggap bahwa butuh dana-dana kos politik ini dibutuhkan. Bagaimana menyiasati kami perempuan khususnya itu biasanya rentan dengan kekurangan keterbatasan dana. Tetapi dengan kita door to door yang saya lakukan, kemudian sekarang ini di tahap persiapan pribadi saya sudah menyebarkan 20.000 stiker, kartu nama juga 20.000, dan saya akan membuat lagi, belum dengan yang lain-lain. Saya akan membuat berbagai piranti-piranti kampanye atau metode kampanye yang bisa merebut simpati, karena memang intinya kampanye, intinya propaganda, intinya kampanye, ya bagaimana teknik meyakinkan para masyarakat di Banten dan di dapil kita masing-masing agar mereka menganggap bahwa orang inilah yang dia butuhkan. Betul. Dan kalau misalnya di ibu sosialisasi itu,
kira-kira banyak apa sih Bu yang dipertanyakan oleh masyarakat dan apa yang dia kalau dibilang sih, "Ibu tolong buktiin dong kalau misalnya nanti jadi bakal ini." Itu apa yang sebanyak yang pertanyaan-pertanyaan yang pas Ibu sosialisasi itu yang marak di masyarakat itu seperti apa sih? Iya, jadi semua umumnya itu menganggap bahwa mereka itu dibohongi oleh para wakilnya. Oke. Sehingga kita untuk meyakinkan mereka memang kita harus bersikeras untuk mencari trik-trik untuk meyakinkan mereka. Saya meyakinkan bahwa saya tidak lari dari tanggung jawab. Saya hadir di sana. Kalau eh, saudara-saudara sekalian memilih saya untuk menjadi wakil rakyat Banten, wakil rakyat Tangerang, wakil rakyat Indonesia. Saya di sana duduk karena hasil keringat jerih payah Anda. Sehingga saya tidak layak di sana duduk di singgasana bahagia di atas kehancuran penderitaan rakyat Tangerang. Oke. Tetapi saya harus berbagi. Berbagi itu bukan hanya sekedar dari penghasilan saya, tetapi juga memang ada dana-dana rakyat yang di sana yang merubah nasib Anda sebagai orang yang tidak mempunyai kesehatan yang layak, tidak mempunyai pendidikan yang layak. Dan kalau Anda memilih saya dan memilih saya bisa menjadi 20% DPR RI mencalonkan Bapak Prabowo sebagai presiden dan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, maka semua yang kita janjikan sesuai dengan 6 program aksi yang transformasi bangsa Partai Gerindra. Di situ ada bagaimana meningkatkan income per kapita, kemudian membebaskan 12 tahun sekolah dan tidak memunguti pajak pembelian buku-buku sekolah, dan buku itu bisa dipakai untuk adik turun temurun seperti di masa-masa lalu kita. Betul. Itu semua contoh-contoh. Yang kedua, saya juga bahwa saya punya posko di sini. Saya punya rumah aspirasi di setiap kabupaten sampai saya sejak sekarang sampai seterusnya, kalau Allah menghendaki saya terpilih dan masyarakat Tangerang memilih saya dan saya bisa masuk, maka silakan Anda berhak untuk datang memaki-maki saya kalau kinerja saya dan saya ingkar. Ada rumah aspirasi, saya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul. Saya tidak lari dari kenyataan seperti umumnya anggota legislatif meminta membayar, setelah itu menghilang, nggak bisa ditemuin. Rakyat kecil mana bisa ke DPR RI untuk Betul. masuk ke DPR sana, nggak mungkin. Tetapi ada rumah aspirasi, silakan curhat, masukkan tuntutan, masukkan proposal. Saya akan mencari solusi, bukan berarti bahwa saya sinterklas dan dana saya nyolong segala penjuru sehingga saya bisa membayar, tetapi APBN menganggarkan seluruh rakyat Indonesia, setiap rakyat Indonesia, setiap manusia anak bangsa ini ada dananya sebenarnya. Ada baik dari APBN, APBD, tetapi hanya tidak tiba ke peruntukannya. Betul. Dan itulah tugas saya masuk ke sana bukan menjual Anda, karena Anda adalah orang yang punya harkat martabat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anda adalah manusia yang terhormat. Dan itu saya coba untuk meyakinkan, dan mudah-mudahan kita harus gimana nanti bersaing dengan orang yang juga akan meyakinkan. Ada ratusan orang Betul. juga yang meyakinkan, yang juga sama dengan saya akan mempromosikan diri. Betul. Tergantung hati nurani mereka mereka juga sudah pintar ya, masyarakat kita sudah pintar, cerdas, dan mereka akan kita logika berpikirnya akan jalan. Dan juga saya juga ancam bahwa menerima money politik itu pidana sebenarnya. Jadi kalau dipersoalkan Anda bisa ketangkap, dia nggak akan berani ambil. Atau saya juga mengatakan bahwa silahkan ambil, tapi jangan pilih mereka. Karena ketika Anda memilih orang yang memberi uang, artinya Anda menjual diri Anda, menjual harga diri Anda. Apa Anda mau dihargai dengan hanya uang-uang 10.000 gitu. Jadi memang teknik-teknik meyakinkan karena keterbatasan dana. Betul. Dan memberikan dana itu kan membodohi rakyat sebenarnya. Tapi kalaupun kita harus prihatin, kita memberikan, prinsip saya rakyat harus tetap kita alokasikan, tetapi membangun fasilitas yang bisa dinikmati oleh rakyat setempat. Betul. Jadi bukan perorangan, tetapi fasilitas. Di sini masih banjir Bu Nur, di sini kami nelayan butuh jaring, butuh jala, butuh kapal, butuh modal, ibu-ibu yang tidak bekerja pada pacaklik. Nah itu semua saya tentu akan membantu, tetapi saya terserah nanti saya lihat kondisi, apa saya membantu sebelum pemilu atau setelah pemilu. Memang bagaimana meyakinkan mereka, karena mereka sekarang ya istilahnya kalau dalam politik namanya swing voters ya. Betul. Jadi mereka floating mess, masih ngambang. Dia tinggal melihat sikon, dan umumnya masyarakat kecil itu kan pragmatis. Betul. Siapa yang memberikan, apa yang diberikan, dan apa yang dia berikan, take and give. Tetapi take and give-nya ini nggak sehat.
karena di situ ada money politik, pembodohan. Jadi tinggal mengetuk-ngetuk logika mereka dan mengetuk harga diri bahwa mereka adalah punya harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang yang tidak seimbang dengan harga dirinya gitu. Oke. Dan Iya. kalau misalnya dari kita mengetahui walau pada pemilu kali ini Bu, dari KPU sendiri memang memberi peraturan yang menetapkan setiap partai politik itu 30% di DPT atau daftar DCT-nya itu harus Mhm. ada perempuan. Dan itu Ibu menanggapinya seperti apa? Emang seharusnya memang itu harus atau memang itu udah kebijakan partai ya menentukan ya nggak 30%, kalau memang kapasitasnya dari caleg tersebut yang perempuan itu memang bagus ya kenapa harus 30% gitu. Iya betul. Jadi negara Zimbabwe yang kecilnya hanya seperti Sulawesi Utara itu sudah 57 57% perempuan yang duduk di parlemen ya. Kemudian Timor Leste 33%, Indonesia baru 18%. Betul. Sehingga indikator bahwa sebenarnya kita punya potensi. Hanya bagaimana kemampuan kita untuk berkompetisi dengan para caleg-caleg lain. Dan tanda kutip di sini adalah caleg-caleg laki-laki yang mempunyai kapasitas yang kadang cenderung lebih kuat, khususnya misalnya dari strategi, kemudian pendanaan, dan juga mereka punya trik-trik yang maaf saja cenderung menghalalkan segala cara, sementara perempuan biasanya agak normatif ya. Sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar batas-batas moralitas, dan ini yang menjadi tantangan kita. Jadi sebenarnya tantangan kita selain mempopulerkan diri, mengemas kampanye, bagaimana mengatasi keterbatasan dana. Dan ini saya kira ke depan perempuan harus lebih dari 18%, dan saya optimis untuk itu. Memang di Indonesia kelemahan undang-undang di Indonesia tidak given, jadi kita harus berebut. Tetapi saya percaya bahwa dengan kemampuan perempuan punya basis-basis tertentu di dapil-dapil itu akan merebut atau memperoleh suara yang signifikan, tidak kalah dengan laki-laki. Dan 30% sebenarnya itu adalah kuota ya, affirmative action. Betul. Tindakan khusus sementara ketika masyarakat sudah fair play terhadap perempuan, melihat bukan karena jenis kelaminnya tetapi melihat dari kompetensi, kualitas kemampuan, profesionalisme, kemudian pendanaan dan sebagainya, sudah capable dan bisa bersaing, kita fair gitu. Affirmative action di seluruh negara manapun itu hanya tindakan khusus sementara dan dihapuskan sehingga kita berkompetisi. Jadi tindakan kuota-kuota itu hanya sifatnya sementara karena kita lebih belakangan star gitu. Jadi kita hanya mau mensejajarkan garis star kita dengan laki-laki. Ketika perempuan ini dianggap tidak lagi dilihat bahwa dia harus di belakang karena keperempuanannya, di partai dia tidak perlu duduk karena karena dia perempuan. Tetapi orang melihat bahwa dia punya kemampuan, dia punya kapabilitas, kompetensi, dia punya basis, dia punya elektabilitas, dia punya massa real, dan partai tidak mendiskreditkan, maka kita tidak perlu ada kuota-kuota. Kita berkompetisi. Kalau memang harus gugur karena ketidakmampuan, ya kita harus fair, kita harus berbesar hati, legowo, sportif, menerima kekalahan, kalah dengan terhormat. Kita ingin kalah terhormat, menang terhormat. Betul. Dan kalau dari Ibu sendiri melihat peluang perempuan Indonesia untuk masuk di legislatif itu menurut Ibu seperti apa sih, Bu? Iya, luar biasa ya. Jadi animo masyarakat khususnya perempuan, karena semakin ke depan semakin bangsa sudah melihat bahwa perempuan adalah aset, bukan lagi the second class. Dan saya berharap bahwa perempuan-perempuan Indonesia Raya, Pira khususnya, saya perjuangkan Pira khususnya masuk ke sana bukan sebagai pajangan-pajangan di legislatif tingkatan manapun. Dan legislatif bukan tempat belajar, sehingga saya mengimbau kepada perempuan parlemen di Indonesia, kemudian Kokus Perempuan Politik Indonesia, dan berbagai lembaga-lembaga NDI, National Democratic Institute, International Republican Institute, SETRO, IFES, semua kemitraan dan partnership for governance reform in Indonesia, semua bekerja, khususnya Gerindra, untuk mengkader para perempuan Gerindra yang akan masuk ke sana, sehingga di sana bukan masuk untuk pajangan-pajangan partai, tetapi masuk ke sana memang sudah mempunyai kapasitas
kapabilitas yang handal, dan dia bisa tampil dengan minimal 3, brain, behavior, beauty gitu ya. Dan saya berharap bahwa perempuan Gerindra masuk di sana sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan metode diskusi dan persidangan, Betul. bagaimana legal drafting, bagaimana ketatanegaraan, kemudian bagaimana dia memahami public speaking ya, Betul. kemudian bagaimana dia berperformance sebagai anggota legislatif dan memahami fungsi-fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi controlling, fungsi legislasi. Dan saya kira itu kewajiban partai nanti untuk membekali para caleg-calegnya yang terpilih. Siapapun dia, khususnya perempuan, saya kira saya salah satu yang punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan sesama perempuan, sehingga kita masuk di sana bukan sebagai pajangan 5 tahun, datang duduk diam, dengar, dengkur, duit, makan, minum gitu. Dan kalau dari segi visi misi Ibu sendiri, itu apa aja yang Ibu coba berikan ke masyarakat khususnya di Banten 3 yang ingin Ibu nantinya 2014? Jadi saya punya action plan ya, saya punya rencana aksi. Saya selalu harus sesuaikan dengan 6 program aksi transformasi bangsa Partai Gerindra 2014-2019. Betul. Kemudian juga visi misi Gerindra, karena Gerindra adalah partai di mana saya harus hormat dan saya harus menjaga marwah dari Partai Gerindra itu sendiri. Saya nggak boleh keluar dari frame perjuangan dari Partai Gerindra. Saya ringkasnya bahwa visi saya mewujudkan masyarakat Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, di bawah Partai Gerindra, di bawah Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Itu obsesi saya dan itu tertuang dalam misi saya. Kemudian adapun misi saya, ya memang saya nggak keluar dari sini mungkin hanya membahasakan lain bahwa saya menghadang sekularisme, karena saya memilih Partai Gerindra karena partai yang bermartabat agamis ya. Jadi saya menghadang sekularisme, menghadang korupsi, diskriminasi, dominasi asing, KDRT, penghancuran generasi muda, dan tekad saya tentu mensejahterakan buruh, petani, dan nelayan serta seluruh rakyat Indonesia, khususnya seluruh rakyat yang menjadi konstituen saya. Saya punya kontrak politik, saya bikin kartu aspirasi, dan semua pemegang kartu aspirasi berlaku 5 tahun sejak saya dilantik kalau Allah menghendaki saya masuk. Dan Anda berhak untuk menyampaikan aspirasi ke saya, dan Anda berhak untuk mengkomplain saya, memaki-maki saya kalau kinerja saya nggak beres, karena di situ ada hasil jeripayah Anda sehingga saya duduk di legislatif, bukan hasil kerja saya sendiri. Dan itu kontrak. Kalau dia datang memaki-maki saya harus tanyakan mana kartu Anda, kartu aspirasi. Jangan sampai dia tidak memilih saya kemudian dia menjadikan saya sebagai sasaran gitu ya. Dan itu kontrak politik seperti itu. Dan insya Allah saya melihat bahwa teman-teman di negara-negara lain, yang negara-negara maju yang legislator itu efektif dengan cara-cara seperti itu. Jadi saya kira memang karena kita pemula, kita harus bekerja keras untuk memproyeksikan diri, mengkampanyekan, mempopulerkan diri. Kemudian kita diuntungkan juga dengan barisan sakit hati terhadap incumbent yang tidak mempunyai kinerja bagus di masa lalu. Khususnya partai-partai yang mempunyai dosa-dosa politik. Partai Gerindra adalah partai yang alhamdulillah belum punya, dan tidak, insya Allah kita tidak punya dosa-dosa politik. Kalaupun ada kadernya itu kasuistik ya. Dimanapun kader, dan Gerindra tegas untuk menjatuhkan sanksi kepada kadernya yang memang tidak sesuai, keluar dari garis perjuangan partai. Dan saya kira itu adalah modal besar kita untuk mengkampanyekan bahwa partai kita adalah partai nasionalis, agamis, bermartabat, dan masih bisa layak untuk Anda pilih sebagai partai perjuangan yang bisa membebaskan Anda dari penjara tanpa dinding. Gitu. Dan kalau misalnya dari visi yang Ibu katakan tadi, ada menghadang sekularisme, korupsi, diskriminasi, dominasi asing, KDRT, dan penghancuran generasi muda. Dan dari saya melihat ini dari segi sekularismenya ya Bu ya. Dan kalau kita ngelihat ada banyak sekali yang dilakukan, perbedaan-perbedaan yang membuat itu seperti kayak ada sedikit kekerasan ya. Nah itu bagaimana Ibu menyikapinya Bu? Ya, saya kira itu tidak ada. Gerindra tidak. Kalau Gerindra menang, saya yakin betul bahwa diskriminasi, kekerasan terhadap antara satu agama dengan yang lain, etnis satu dengan yang lain, aliran satu dengan yang lain tidak akan ada di Indonesia. Karena kita melihat bahwa orang-orang yang ada
orang-orang yang ada di Gerindra itu semua lintas etnis, lintas agama, ya, dan yang betul-betul yang betul-betul peduli terhadap pluralisme, kebinekaan tunggal ika, dan kita bisa melihat track record dari orang-orang yang ada di dalam yang bergabung di Gerindra. Saya optimis untuk itu. Sekularisme di sini bukan berarti mendekatkan orang semua ke Islam, enggak. Tetapi mendekatkan semua orang-orang yang ada di wilayah konstituen saya kepada agamanya masing-masing. Yang Kristen kembalilah ke gereja, yang Hindu kembalilah ke pura, yang Islam kembali ke masjid. Dan termasuk pembelajaran agama dasar-dasar keagamaan kepada anak-anak didik kita yang sekarang ini yang sangat rentan dengan pemecah belah bangsa. Kemudian di situ ada by design, ya, ada pemecahan terhadap generasi muda kita yang kita lihat dari beberapa daerah, dan saya melihat bahwa Tangerang salah satu daerah yang sangat potensial untuk diobok-obok di masa depan. Betul. Kalau wakil-wakilnya dengan pemimpin-pemimpinnya tidak sadar dengan terjadinya penjauhan, pengingkaran terhadap agama masing-masing, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, kejahatan, bahkan sampai transnational organized crime bisa mempengaruhi semua anak-anak generasi muda kita sampai masyarakat yang ada di Tangerang gitu. Oke, dan selain dari sekularisme, saya ingin bertanya kalau penghancuran generasi muda, karena kita mau tahu Bu, kalau di berita-berita yang ada di media cetak maupun media elektronik, banyak sekali generasi muda ini yang lebih meletup dan terjadinya tawuran dimanapun. Dan Ibu solusi yang seperti apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, dan nantinya kalau Ibu menjadi seorang legislator itu seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Iya, jadi memang ada tindakan internal dan eksternal, ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan keluarga, dan ketahanan provinsi, ketahanan nasional, ya. Itu yang harus dibangun. Bagaimana cara membuat ketahanan diri ini? Ya memang kita harus memberikan pertahanan kepada generasi muda kita agar tidak mudah untuk dipecah belah, ya. Karena ada beberapa daerah sudah diobok-obok. Yang paling penting adalah pengawasan sosial dari semua pihak, baik pemerintah maupun stakeholder. Jadi tokoh, toda, tomas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua piranti-piranti baik pemerintah, legislator maupun Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat sampai ke daerah, khususnya tentu di dapil masing-masing. Betul. Untuk memperkuat jaringan-jaringan pengawasan sosial terhadap penghancuran generasi muda, bukan cuma tawuran di Gading, tetapi juga di situ ada bagaimana memperkenalkan obat-obatan, kehidupan yang free sex. Betul. Kemudian kehidupan hedonis, glamor yang dugem. Dan ini solusinya ini sebenarnya bagaimana kita menghadirkan satu kegiatan-kegiatan atau beberapa kegiatan-kegiatan yang menyita waktu mereka, mengarahkan mereka ke dunia-dunia positif. Dan saya kira kita kehilangan, pramuka sudah tidak giat sekarang, ya. Padahal kita merasakan, generasi seperti saya ini, adik Dinda ini merasakan bahwa pramuka itu ada satu kebanggaan, nasionalisme, patriotisme di situ, dan kita nggak ingat lagi bahwa kita harus pergi begadang, dugem, apa segala macam yang sekarang ini anak-anak narkoba segala macam, minuman keras segala macam, ya. Itu kita nggak ingat karena kita bangga dengan pelatihan-pelatihan yang ada di pramuka. Begitu juga di olahraga yang digiatkan, dan mungkin taman-taman, kemudian ruang-ruang space untuk mengalihkan bela diri, semua olahraga seni kepada masyarakat kita harus digiatkan untuk sebenarnya menyita waktu mereka, mengalihkan waktu mereka yang terbuang lowong sehingga terjadi geng motor segala macam, ya. Karena mereka apapun sejahat-jahatnya mereka adalah anak-anak bangsa, anak-anak kita yang harus dibina, dan karena mereka belum sadar bahwa seperti apa sebenarnya dampak di kemudian hari, endingnya seperti apa. Mereka hanya melihat kenikmatan sesaat, dan itulah yang harus semua dibenahi, sehingga pekerjaan rumah untuk Tangerang memang sangat berat. Kenapa? Karena Tangerang adalah satu daerah yang sangat mudah untuk terpengaruh generasi mudanya dengan ibu kota yang sekarang sudah sudah sangat marak di negeri ini, gitu. Dan di segmen terakhir kali ini masih di programnya PSD
17 perbincangan dengan satu tokoh, dengan 17 pertanyaan dengan Ibu Nur Cahaya Tandang yang merupakan caleg dari Partai Gerindra yang dari Dapil 3 nomor urut 3. Dan sahabat pendengar Indonesia Raya semua, di kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Ibu Nur tentang program aksi apa sih yang udah Ibu lakukan sampai dengan detik ini sih Bu? Ya, jadi sekarang memang karena tahap kampanye ya, sehingga yang kita sampaikan sekarang bagaimana menyampaikan visi-visi misi kita, pencitraan diri, komunikasi efektif, kemudian membangun jaringan-jaringan. Inti dari sekarang ini, karena ini adalah sudah masuk tahap sosialisasi, tahap kampanye, sehingga program aksi kita memang masih berkisar seputar bagaimana mencitradigirikan kita ya, meyakinkan masyarakat bahwa kita lah orang yang tepat untuk dipilih memperjuangkan nasib mereka di legislatif gitu. Jadi dengan tentunya strategi kampanye saya ya tentu harus melawan money politik, memerangi black campaign tentu, yang kemungkinan yang akan mencitra burukkan baik saya sebagai caleg maupun Gerindra sebagai partai di mana saya ini, dan termasuk Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Jadi saya kira sekali sekali mengayu itu melampaui 2-3 pulau terlampaui gitu. Ya, jadi memang masih berkisar pada program-program penyampaian atau kalau istilahnya mungkin kita perang atribut, kemudian perang visi misi, perang program. Betul. Kemudian jadi pilih programnya, bukan melihat bahwa oh saya karena ininya, tapi bagaimana saya meyakinkan bahwa saya punya program yang menjanjikan ya tidak keluar dari frame bahwa saya akan membangun ekonomi yang kuat di daerah itu, memberi kontribusi untuk membangun ekonomi yang kuat, menghilangkan jurang pemisah si kaya dan si miskin, meminimalkan, mengurangi, kemudian melaksanakan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan. Saya kira itu yang paling penting. Membangun infrastruktur juga, menjaga kelestarian alam, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas, dan efektif. Saya kira adapun item-itemnya ya memang kita harus bisa lakukan nanti setelah terpilih. Sekarang ini kita tidak bisa melakukan program-program yang dalam artian real, karena semua program yang kita lakukan itu hanya sifatnya sebenarnya menarik simpati rakyat. Dan itu semua kita lakukan. Itu semua saya lakukan dengan tim sukses saya sekarang di sana yang bekerja. Saya memakai sistem jaringan. Jadi karena di sana bukan daerah kelahiran saya, tetapi saya peduli dengan rakyat sana. Saya juga masih berdarah juga sebagian di sana gitu. Dan sehingga di sana saya memakai sistem jaringan keagamaan, keorganisasian, keulamaan, kemudian juga saya maupun organisasi kemasyarakatan Gardu Prabowo juga bekerja bersama dan untuk saya gitu, sehingga dengan beberapa sayap dari Partai Gerindra, saya kira semua kita mensinergikan dalam satu tekad bahwa saya harus menang, Gerindra harus menang, Pak Prabowo harus menang gitu. Oke, dan di closing statement yang pada kesempatan kali ini, dan saya sebagai salah satu pemilih Ibu, dan Ibu bagaimana Ibu meyakinkan saya dan yang Ibu bedanya Ibu dengan caleg-caleg yang lain, dan kenapa saya harus memilih Ibu? Iya. Ya, saya Nur Cahaya Tandang, calon anggota legislatif DPR RI Banten 3 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Pilih saya, pilih Prabowo. Gerindra menang, Prabowo presiden. Dan saya datang untuk membebaskan Anda dari kemiskinan, dari keterbelakangan, dari kebodohan. Dan saya datang untuk memberikan sesuatu kepedulian terhadap Anda dan mengangkat harkat dan derajat manusia yang ada di Tangerang. Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke.
Terima kasih. Dan Salam Indonesia Raya. oke, dan nggak terasa kita sudah di akhir program kita kali ini bersama Ibu Nur Cahaya Tandang yang merupakan caleg DPR RI dari Dapil Banten 3. Dan terima kasih untuk obrolannya kita kali ini dengan Ibu Nur Cahaya Tandang. Semoga nantinya bisa menjadi salah satu wakil dari para konstituennya di Dapil 3 ya Bu ya. Ya. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata saya Virgandi Prayodantoro pamit dan tetap stay tune terus di Indonesia Raya FM. Saatnya beraksi untuk Indonesia.